Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku semua yang saya banggakan, kelas 4A, B, dan C, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. SDI Muhammad Hatta, cerdas, berintak, Allahu Akbar. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini Pak Fatli akan menerangkan tentang pelajaran bahasa Arab. Dan sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Arab, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa mau belajar. Semuanya mengikuti dengan khusyuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Mudah-mudahan dengan membaca doa kita semuanya mendapatkan kemudahan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab pada kesempatan kali ini. Anak-anakku semua, jika pertemuan-pertemuan pelajaran bahasa Arab sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi bahasa Arab yang ada pada buku paket, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hadis yang terdapat di dalam juz amma sekolah. Jika minggu-minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hadis ke-26, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke hadis 27. Apa isinya Pak hadis ke-27? Hadis ke-27 bisa kalian buka di juz amma sekolah. Hadis ke-27 itu menerangkan tentang tolong menolong. Sekali lagi, hadis ke-27 itu menerangkan tentang tolong menolong. Di mana indikator pencapaian di sini diharapkan yang pertama adalah siswa dapat membaca hadis ke-27 tentang tolong menolong. Mohon maaf ada salah ketik, harusnya tentang. Sekali lagi Pak Fadli ulangi, indikator pencapaian di sini diharapkan siswa dapat membaca hadis ke-27 tentang tolong menolong. Selanjutnya siswa dapat memahami makna hadis ke-27 tentang tolong menolong, dan yang terakhir adalah siswa dapat menghafalkan hadis ke-27 tentang tolong menolong.
tentang tolong menolong. Di mana bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut. Allahu fi aunil abdu maka nal abdu fi auni akhihi. Yang artinya adalah Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Sekali lagi ya, Pak Fadli baca ya. Hadis ke-27, tolong menolong. Allahu fi aunil abdu maka nal abdu fi auni akhihi. Artinya, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekali lagi Pak Fadli baca. Hadis ke-27, tolong menolong. Allahu fi aunil abdu maka nal abdu fi auni akhihi. Artinya, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Itu adalah cara membaca hadis ke-27. Bisa ditirukan dan dipelajari di rumah masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penjelasan hadis ke-20 tersebut. Hadis ke-27 tersebut. Penjelasan yang pertama adalah, di dalam hadis tersebut berisi tentang tolong menolong. Tolong menolong itu apa sih? Tolong menolong adalah suatu tindakan yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di dalam hadis ini terdapat petunjuk keharusan, kewajiban bagi seseorang muslim untuk saling memberikan pertolongan kepada sesama muslim tanpa imbalan. Ya, kita harus saling menolong. Saling menolong kepada siapa? Kepada sesama muslim. Pak, boleh nggak kita menolong kepada orang non-muslim? Jawabannya tentu boleh. Karena tolong menolong tidak pandang bulu. Siapapun orang yang membutuhkan pertolongan, selama kita mampu untuk memberikan pertolongan itu, maka kita wajib untuk menolongnya. Ya. Apa saja sih manfaat tolong menolong? Di antara manfaat tolong menolong adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempererat tali silaturahim. Ya, akan memperbanyak saudara, akan memperbanyak teman, meringankan beban orang lain. Ya, jadi orang lain itu yang kita tolong pasti bebannya akan lebih ringan karena ada orang lain yang mau membantunya. Banyak teman mendapatkan pertolongan dari orang lain. Ya, kalau kita sering menolong orang lain atau sering menolong orang yang kesusahan, maka suatu saat ketika kita susah, pasti kita juga akan ditolong. Begitu juga sebaliknya, kalau kita itu tidak pernah menolong seseorang sama sekali, maka suatu saat kalau kita membutuhkan pertolongan, maka kita juga akan sulit untuk mendapatkan pertolongan itu. Jadi mulai sekarang, mari kita memiliki sifat tolong-menolong kepada sesama manusia, khususnya mereka-mereka yang mengalami kesusahan. Yang selanjutnya adalah berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Tentu, orang yang kita tolong pasti akan merasa bahagia. Begitu juga dengan kita, ketika kita sedang dalam keadaan susah, kemudian kita ditolong oleh orang lain, maka hati kita pasti akan bahagia. Karena masalah kita akan segera selesai. Dan yang terakhir adalah dengan mentolong-menolong itu menjadi jalan untuk dakwah. Sehingga seseorang yang selalu menolong kepada sesama muslim, kepada sesama manusia, pasti juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti, ya, setelah ini kalian akan mendapatkan tugas. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya yaitu menghafalkan hadis ke-27 ini.
Hadis ke-27 tentang tolong menolong. Bagaimana Pak cara membacanya? Simak dengan baik-baik. Hadis ke-27, tolong menolong. Allahu fi aunil abdu, maka nal abdu fi auni akhihi. Artinya, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, tugas pada hari ini adalah menulis hadis ke-27, kemudian menghafalkan hadis ke-27 beserta artinya. Jadi tugasnya ada dua, yang pertama adalah menulis hadis ke-27, dan yang kedua adalah menghafalkan hadis ke-27 beserta artinya. Fahimtum? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Baik anak-anakku semua, saya kira untuk pelajaran hadis ke-27 ini sudah cukup. Dan mari kita tutup pembelajaran bahasa Arab ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari pembelajaran kali ini, dan apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.